Bapak Ibu, Shalom, selamat malam. Kembali kita datang bersama-sama lagi untuk merenungkan firman Tuhan malam hari ini. Firman Tuhan yang akan kita renungkan terambil dari kitab Yunus pasal 4 ayat 6 sampai 10. Mari kita berdoa sebelum pemberitaan firman, perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, mensyukuri hidup yang Tuhan anugerahkan, dan kami mohon penyertaan Tuhan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus itu, agar kami boleh mengerti dan memahami kehendak firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan saat ini. Mari ya Tuhan, hadir lalu bersabdalah bagi kami. Amin. Yunus 4 ayat 6 sampai 10, firman Tuhan berkata demikian. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur dari segala kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia, lesu dan berharap supaya mati, katanya. Lalu baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi firman Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya aku marah sampai mati. Lalu firman Tuhan, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe, kota yang besar yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Ya, demikian firman Tuhan. Bagian kedua, layakkah engkau marah? Ini dialog antara Allah dengan Yunus. Ketika Yunus yang marah kepada Allah karena menyelamatkan Niniwe, lalu ia lari ke padang gurun, dia lari ke sebuah tempat yang dimana dia tidak punya tempat berteduh. Lalu Allah menumbuhkan satu pohon jarak dalam satu malam, dan Yunus senang karena pohon jarak itu menjadi tempat dia berteduh. Tetapi kemudian malam berikutnya Allah menjadikan pohon jarak itu kering dan layu karena ulat yang menggereknya. Lalu dialog yang muncul bahwa apakah layak Yunus marah karena pohon jarak itu mati? Yunus bilang, iya layak aku marah sampai mati. Itu jawaban yang mengungkapkan luapan emosional dari seorang Yunus karena situasi dan juga situasi emosionalnya kepada Allah. Lalu kemudian Allah menyampaikan kepada Yunus bahwa apa yang terjadi? Engkau tidak berjelilah menumbuhkan, engkau tidak memelihara, tetapi ketika dia mati, engkau marah. Lalu bagaimana dengan Allah yang memberikan kehidupan kepada kota Niniwe? Sebuah kota yang cukup besar pada saat itu dengan penduduk yang cukup banyak, Bapak Ibu. Dikatakan 120.000 orang. Penduduk pada masa itu di sebuah kota cukup besar. Dan mereka adalah penduduk yang bukan seperti pohon jarak itu, yang hanya hidup bergantung pada orang lain, tapi mereka bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Lalu bagaimana Allah tidak menyelamatkan mereka? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, amarah, iri itu sering muncul dalam kehidupan manusia. Orang tidak tahu lihat situasi dan kondisi lagi. Tapi lihat firman Tuhan ini, kita paling mau belajar secara sederhana bahwa Allah mengasihi segala sesuatu di bawah kolong langit ini yang merupakan ciptaan tangannya.
termasuk saya dan Bapak Ibu. Maka Allah pun berhak untuk menyelamatkan ciptaannya, apalagi dia tahu membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, lalu dia mau melakukan yang baik menurut kehendak Tuhan, lalu kemudian dia mau berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Ya Allah tidak akan melihat lagi siapa dia, entah dia orang Israel atau bukan, orang percaya atau bukan, tetapi hidupnya berpadanan dengan kehendak Allah. Nah, sebagai orang percaya tentunya kita punya nilai lebih, keistimewaan di hadapan Tuhan. Harusnya kita hidup jauh lebih baik daripada orang-orang yang tidak mengenal Allah tetapi diselamatkan oleh Allah. Kenapa? Karena hidup mereka, karena cara hidup mereka yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi mari, ketika kita terpuruk, kita tidak perlu bertanya, tapi kita menyadari diri kita bahwa harusnya kita hidup lebih baik dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, karena Tuhan selalu memberi yang terbaik dan menyatakan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Ya, Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama 5 keluarga juga, keluarga Sumiati Sumpono, keluarga Alexander Haurisa, keluarga Agustina Suecajo, keluarga Marta Christian Plaikoil, dan keluarga Yonisius Amung. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Puji syukur dan terima kasih ya Tuhan, kami boleh naikkan ke hadapan hadirat-Mu untuk anugerah dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, ketika kami boleh mensyukuri akan kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk hidup selalu bersyukur kepada-Mu dan mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Dan apapun yang kami alami saat ini tidak membuat kami marah kepada Tuhan, tapi kami belajar untuk mengenal kasih Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan malam hari ini mengawali doa di awal. Pada malam hari ini kami berdoa secara khusus dengan 5 keluarga yang di sektor pelayanan 3, keluarga Sumiati Sumpono, keluarga Bapak Alexander Haurisa, keluarga Agustina Suecajo, keluarga Marta Christian Plaikoil, dan keluarga Yonisius Amung ya Tuhan. Bapak berkati keluarga-keluarga yang hamba sebutkan ini. Bapak kenal mereka jauh lebih daripada hamba mengenal mereka. Tapi hamba mohon kepadamu ya Tuhan, hadirlah Bapak, pelihara keluarga-keluarga ini, beri kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu ya Tuhan. Terkadang hidup dalam kesendirian, terkadang hidup dalam tanggung jawab sebagai orang tua tunggal, terkadang hidup dalam pergumulan sebagai keluarga yang merindukan anak tengah-tengah kehidupan mereka dan pertumbuhan anak-anak kekasih mereka. Tuhan, berkati keluarga-keluarga ini ya Tuhan, lengkapi sukacita mereka, tuntun mereka dengan kuasa Roh-Mu yang kudus itu. Beri kekuatan dan beri kesehatan sama seperti Tuhan menyertai dan memberkati seluruh kehidupan keluarga, rumah tangga yang ada di tengah-tengah jemaat-Mu ini. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, setiap kami membutuhkan uluran tangan kasih Tuhan, karena kami tahu bahwa Tuhan mengasihi kami jauh lebih daripada kami mengasihi diri kami sendiri. Namun ketika kami terpuruk, ajarlah kami untuk memahami kasih-Mu dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini hamba berdoa bagi kehidupan jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Bapak berkati juga dalam keberadaan mereka, dalam tanggung jawab mereka, dalam pergumulan mereka, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam seluruh aktivitas di hari-hari ini ya Tuhan. Kami terus bersabar menunggu, walaupun mungkin rasa bosan dan jenuh itu mulai menyelimuti kehidupan kami ya Tuhan, tapi beri kami hikmat dan kesabaran ya Tuhan untuk melindungi diri kami, untuk berserah kepada Tuhan, supaya Tuhan juga ikut menjaga dan memelihara kehidupan kami, kehidupan jemaat Tuhan yang ada di jemaat Shalom ini ya Tuhan. Jauhkan dari hal yang tidak berkenan ya Tuhan, terlebih dengan maraknya penularan virus COVID-19 ini ya Tuhan. Biarlah jemaat-Mu tetap terjaga dan terpelihara, terberkati ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, hamba berdoa juga ya Tuhan, bagi anak-anak kekasih yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Bapak berkati mereka juga dalam pertumbuhan mereka, kehilangan ruang bermain ya Tuhan, dan mereka juga harus berjuang untuk
membekali diri mereka dengan pendidikan ya Tuhan yang saat ini sangat terbatas ya Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan menyertai memberkati mereka, memberikan juga mereka kekuatan dan kesehatan, memelihara mereka dengan kasih-Mu ya Tuhan. Berkati juga kehidupan setiap janda, duda, anak yatim piatu, mereka yang terlantar, mereka yang merasa sendiri, mereka yang ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi, mereka yang harus berjuang sendiri untuk mempertahankan kehidupannya. Tuhan pimpin dan sertai, berkati juga ya Tuhan ketika mereka sendiri mungkin terpisah jauh dari anak-anak kekasih. Bapa berkati, harus berjuang dalam menjalankan tugas tanggung jawab pekerjaan sebagai berkat yang merupakan berkat yang berasal daripada-Mu. Bapa berkati juga, beri mereka kekuatan dan kesehatan, berkati jemaat yang bergumul yang sakit penyakit mereka. Bapa berkati mereka, jamah bagian tubuh mereka yang sakit ya Tuhan. Berkati setiap obat penawar, makanan, minuman, tangan para medis maupun keluarga yang membantu proses kesembuhan. Malam hari ini ya Tuhan, kami juga boleh berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan persekutuan umat Tuhan, seluruh perangkat pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu ini ya Tuhan. Bapa berkati pelaksana harian majelis jemaat, pengurus pelkat dan komisi, panitia pembangunan, panitia malam dana, demikian juga dengan karyawan kantor. Bapa berkati kami semua ya Tuhan, sehingga dalam pelayanan yang Tuhan percayakan ini kami sungguh-sungguh mampu melayani dengan penuh sukacita di tengah-tengah pergumulan situasi dan kondisi dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa terus ya Tuhan, biarlah Tuhan juga memberkati bangsa dan negara ini. Berdoa bagi para tenaga medis yang terus berjuang untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Berkati juga ya Tuhan para pasien, para penderita, mereka yang ODP, mereka yang PDP, bahkan mereka yang positif ya Tuhan, yang terus berjuang di tempat-tempat isolasi, baik di rumah-rumah sakit maupun tempat-tempat isolasi mandiri. Bapa berkati ya Tuhan setiap pribadi, setiap keluarga rumah tangga, agar mereka juga tidak terinfeksi. Bapa juga beri semangat dan sukacita, pikiran positif untuk dapat melalui proses pengobatan ini. Semua kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Berkati juga ya Tuhan seluruh gugus tugas penanganan percepatan pemutusan penyebaran COVID-19 ini ya Tuhan, baik dari pihak pemerintah maupun gereja. Bapa berkati ya Tuhan, sehingga kami boleh bersinergi menjadi satu, berjuang bersama-sama untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini ya Tuhan. Pemerintah bangsa dan negara kami dari pusat sampai ke daerah, pemerintah provinsi Bali, Bapak berkati ya Tuhan, Bapak wali kota dan seluruh jajarannya sampai ke camat dan kepala-kepala desa ya Tuhan, kepala-kepala Banjar. Bapak berkati ya Tuhan, biarlah semua boleh bersatu padu membangun kebersamaan di tengah-tengah pergumulan yang sama. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga, baik itu melalui kata, perbuatan maupun yang ada dalam pikiran kami sekalipun ya Tuhan. Suci, bersihkan dan layakkan kami, lalu sempurnakan kami dengan berkat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami pada malam hari ini, ketika kami hendak beristirahat dan mengistirahatkan tubuh kami secara fisik. Biarlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus mau tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan saudara-saudara sekalian mulai dari malam ini sampai besok pagi dalam anugerah kasih dan penyertaan.